Jakarta sore itu terasa lebih bising dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma aspal basah dan hiruk-pikuk kendaraan yang tak sabar membunyikan klakson. Nadia duduk di kursi ruang sidang pengadilan agama dengan wajah kaku. Tangannya dingin, tapi matanya menatap lurus ke depan. Di hadapannya, Rafli, pria yang pernah ia cintai, yang dulu ia percayai akan menjadi pelabuhan terakhirnya, tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk sebuah perceraian. Dengan ini, sidang memutuskan. Suara hakim menggema. Kata-kata selanjutnya terdengar sayup di telinga Nadia. Yang ia tangkap hanya satu, ia resmi berpisah dari Rafli. Nadia menarik napas panjang. Bukan kesedihan yang merajai hatinya saat itu, melainkan kelegaan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang pria arogan yang selalu menganggap dirinya lebih rendah. Rafli memang sukses, CEO muda sebuah perusahaan besar yang banyak dikagumi. Tapi di balik sorotan itu, sikapnya di rumah membuat Nadia merasa tak berarti. Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan jadi siapa-siapa, kata Rafli suatu malam, setelah mereka bertengkar hanya karena Nadia ingin kembali bekerja. Kalimat itu menusuk. Sejak menikah, Nadia memang berhenti bekerja untuk mengikuti keinginan Rafli. Ia diminta fokus menjadi istri yang baik, mendukung dari balik layar. Namun semakin lama, Nadia menyadari bahwa ia kehilangan dirinya sendiri. Ia hanya menjadi bayangan dari kesuksesan Rafli, tanpa pernah dihargai. Nadia ingat jelas malam-malam ketika ia duduk sendiri di ruang keluarga apartemen mewah mereka. Rafli pulang larut, terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau pertemuan bisnis yang seringkali bercampur dengan kesenangan. Ketika Nadia mencoba bercerita tentang perasaannya, Rafli hanya menjawab singkat, "Kamu terlalu sensitif." Hari itu, di pengadilan, semua kilas balik itu menumpuk di benaknya. Ia sudah lelah menjadi istri yang dianggap remeh. Maka keputusan bercerai, meski pahit, adalah jalan yang ia pilih demi menemukan dirinya kembali. Selepas sidang, Nadia berdiri dengan langkah mantap. Ia tidak menoleh ke arah Rafli yang sibuk berbicara dengan pengacaranya. Nadia tahu, bahkan di momen terakhir pernikahan mereka, Rafli tetap saja merasa menang. Seolah perceraian ini hanyalah formalitas kecil dalam hidupnya yang gemerlap. Namun, Nadia tak peduli lagi. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk membangun kembali hidupnya. Bukan untuk membuktikan apapun pada Rafli, tapi untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia melangkah keluar gedung pengadilan, menatap langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan. Mulai sekarang, aku harus hidup dengan caraku, gumamnya. Hari-hari setelah perceraian tak mudah bagi Nadia. Ia harus pindah dari apartemen mewah yang dulu mereka tempati. Semua barang-barang mahal itu tidak ia bawa. Ia hanya mengambil pakaian, buku-buku kesayangannya, dan sebuah laptop lama. Sementara itu, Rafli dengan senyum dinginnya menyerahkan sebuah cek. "Anggap ini uang terima kasih," katanya. Nadia menolak. "Aku nggak butuh itu. Aku hanya butuh kebebasan." Rafli terkekeh. "Kamu pikir bisa bertahan hidup tanpa aku? Jangan lupa, kamu sudah lama nggak kerja. Dunia di luar sana keras." Ucapan itu membuat darah Nadia mendidih. Justru karena kalimat itulah, ia semakin yakin untuk membuktikan diri. Ia tidak ingin dikenal hanya sebagai mantan istri Rafli. Ia ingin dikenal sebagai Nadia, seorang wanita yang punya kemampuan, harga diri, dan masa depan. Beberapa minggu kemudian, Nadia mulai mencari pekerjaan. Ia mengirimkan banyak lamaran, menghadiri wawancara, bahkan menerima penolakan berkali-kali. Pengalaman kerjanya memang sempat terhenti karena pernikahan. Banyak perusahaan menganggapnya tidak relevan lagi. Namun Nadia tidak menyerah. Di sela-sela keputusaasaannya, ia sering menelpon Dian, sahabat lamanya sejak kuliah. Dian adalah sosok yang selalu ada ketika Nadia merasa kecil. "Kamu jangan patah semangat, Nat. Ingat, kamu pintar, rajin, dan punya potensi. Dunia kerja memang keras, tapi kamu lebih keras dari yang mereka kira," ujar Dian suatu malam.
Kalimat itu menjadi pengingat bagi Nadia. Ia kembali bangkit, memperbaiki CV, mengikuti kursus online, dan mengasah keterampilan yang dulu pernah ia miliki. Setiap hari ia belajar, seakan ingin membayar waktu yang hilang selama ia terjebak dalam rumah tangga yang membungkam suaranya. Sementara itu, Rafli tetap melanjutkan hidupnya dengan kesibukan yang tak ada habisnya. Dari jauh, Nadia kadang mendengar kabar tentangnya. Foto-foto Rafli di majalah bisnis, berita tentang proyek baru perusahaannya, atau sekadar cerita dari teman-teman lama. Semua itu membuat Nadia sadar bahwa Rafli akan selalu berada di puncak. Tapi anehnya, hal itu tidak lagi membuatnya takut. Justru semakin menambah tekadnya. Kalau dia bisa ada di atas sana, kenapa aku nggak bisa? Pikir Nadia. Suatu pagi, saat ia sedang duduk di kafe kecil sambil memeriksa email, sebuah balasan dari perusahaan asing muncul. Nadia diterima untuk wawancara. Ia tersenyum. Ada sedikit harapan yang muncul. Perjalanan mungkin masih panjang, tapi inilah langkah pertama menuju kebebasan. Di hatinya, Nadia berjanji, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya, termasuk Rafli. Hari itu, Nadia menutup laptopnya dengan perasaan lega. Jalan baru sudah terbuka. Hidupnya mungkin baru saja kehilangan satu bagian penting, tapi ia sadar, kehilangan itu justru memberi ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi satu hal pasti, ia tidak lagi menjadi bayangan. Ia adalah dirinya sendiri. Dan dengan keyakinan itu, Nadia melangkah keluar dari kafe kecil, menatap jalanan Jakarta yang sibuk. Hatinya berbisik, ini baru permulaan. Hari pertama Nadia memasuki gedung kantor barunya terasa seperti awal sebuah perjalanan yang panjang. Ia diterima di sebuah perusahaan konsultan yang cukup besar di Jakarta, tapi posisinya masih jauh dari kata prestisius. Nadia hanya menjadi staf administrasi, posisi yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Namun bagi Nadia, ini adalah pintu masuk. Ia tidak keberatan mulai dari bawah, karena ia tahu setiap langkah kecil bisa mengantarnya menuju sesuatu yang lebih besar. Suasana kantor begitu sibuk. Orang-orang berjalan cepat dengan jas rapi, sebagian membawa map tebal, sebagian lagi sibuk dengan telepon genggam. Nadia merasa canggung, tapi ia berusaha menutupi rasa itu dengan senyuman ramah. Sayangnya, tidak semua orang membalasnya dengan hangat. "Anak baru ya?" tanya seorang rekan kerja dengan nada meremehkan. "Bagian administrasi? Wah, siap-siap deh jadi pesuruh." Ucapan itu membuat Nadia terdiam sesaat, tapi ia tidak menanggapi. Ia tahu, balasan terbaik bukanlah kata-kata, melainkan kerja keras. Hari-hari pertama terasa melelahkan. Nadia harus mengurus dokumen, mengatur jadwal rapat, bahkan melayani permintaan kecil yang sering dianggap remeh. Banyak rekan kerja senior memperlakukannya seolah ia tidak punya kemampuan lebih. Namun, setiap kali rasa minder mulai muncul, Nadia mengingat kata-kata Rafli, "Kamu nggak akan bisa bertahan hidup tanpa aku." Kalimat itu justru menjadi bensin dalam semangatnya. Nadia mulai memperhatikan cara kerja rekan-rekan di sekitarnya. Ia mengamati pola rapat, cara menyusun laporan, hingga strategi komunikasi dengan klien. Malam hari, ketika orang lain beristirahat, ia membuka laptop lamanya dan belajar lewat kursus online. Ia memperdalam pengetahuan tentang manajemen proyek, strategi bisnis, dan bahasa Inggris profesional. Sedikit demi sedikit, ia menambah bekal untuk dirinya sendiri. Di tengah perjuangan itu, hadir sosok yang selalu memberi energi positif, Dian. Meski bekerja di perusahaan lain, Dian selalu meluangkan waktu untuk Nadia. Mereka sering bertemu di sebuah kafe sederhana selepas jam kerja. "Jangan minder, Nat," kata Dian suatu sore sambil menyesap kopi hitam. "Aku tahu kamu merasa diremehkan, tapi percayalah, kerja keras kamu akan kelihatan. Orang seperti kamu gak akan selamanya di bawah." Tapi kadang rasanya berat banget. Aku capek. Kadang aku mikir apa aku salah ambil jalan. Mereka lihat aku cuma staf kecil yang bisa disuruh-suruh.
jawab Nadia dengan mata berkaca-kaca. Dian tersenyum. Justru dari situ kamu belajar. Ingat, gak ada direktur yang lahir langsung duduk di kursi direktur. Semua harus jatuh bangun dulu. Kamu juga bisa. Bedanya, kamu punya alasan yang lebih kuat. Kamu mau buktiin ke diri kamu sendiri bahwa kamu mampu. Ucapan itu selalu terngiang di kepala Nadia setiap kali ia merasa lelah. Dian bukan hanya sahabat, tapi juga mentor yang selalu mendorongnya untuk maju. Suatu hari, Nadia mendapat tugas mengatur persiapan presentasi untuk salah satu klien penting perusahaan. Tugas itu seharusnya sederhana, menyiapkan ruangan, dokumen, dan kebutuhan teknis lainnya. Namun, Nadia melihat ada kesalahan besar dalam laporan yang akan dipresentasikan. Data yang digunakan tidak sinkron dengan laporan keuangan terbaru. Jika disajikan begitu saja, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nadia sempat ragu. Ia hanyalah staf administrasi, bukan analis atau manajer. Tapi nalurinya berkata, ia harus melakukan sesuatu. Maka ia memberanikan diri untuk menemui manajer proyek. Pak, saya minta maaf sebelumnya. Tapi saya lihat ada data yang tidak sesuai di laporan ini. Kalau dipresentasikan, bisa berisiko, ucap Nadia hati-hati. Manajer itu menatapnya heran, bahkan sempat mengernyit. Kamu kan staf administrasi. Dari mana kamu tahu soal ini? Nadia menelan ludah. Saya ikut belajar, Pak. Saya bandingkan dengan laporan terbaru di sistem. Ada perbedaan angka. Setelah dicek, ternyata benar. Kesalahan itu bisa berakibat fatal jika tidak segera diperbaiki. Sang manajer akhirnya berterima kasih, meski dengan nada gengsi. Namun, sejak hari itu, Nadia mulai dipandang sedikit berbeda. Ia bukan sekadar staf administrasi yang disuruh fotokopi, tapi seseorang yang punya perhatian detail dan berani mengambil inisiatif. Meski begitu, tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Beberapa rekan justru semakin iri dan sinis. Pintar banget sih, baru juga masuk, udah sok tahu, sindir seorang rekan kerja. Nadia hanya tersenyum. Ia belajar untuk tidak membiarkan komentar negatif memengaruhi fokusnya. Setiap kali menghadapi diskriminasi atau perlakuan meremehkan, ia kembali mengingat tujuannya. Ia tidak bekerja hanya untuk gaji. Ia bekerja untuk membangun dirinya, untuk membuktikan bahwa dirinya layak berdiri di atas panggung yang sama dengan orang-orang yang dulu meremehkannya. Malam itu, di apartemen mungil yang kini ia tempati, Nadia duduk di depan laptop. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh tekad. Ia membuka pesan singkat dari Dian. Nat, jangan berhenti. Aku percaya suatu hari kamu akan lebih tinggi dari orang-orang yang sekarang meremehkanmu. Nadia tersenyum. Ia menatap layar kosong, lalu menuliskan sebuah catatan kecil di buku hariannya. Hari ini aku mulai dari nol. Tapi aku tahu, suatu hari aku akan sampai di atas. Hari itu, Nadia baru saja selesai menyusun laporan mingguan ketika sebuah email masuk ke inboxnya. Pengirimnya adalah Direktur HR perusahaan besar, sebuah nama yang sudah tidak asing lagi, PT Arkamaya Global, perusahaan yang didirikan dan dipimpin oleh Rafli. Nadia terdiam beberapa detik sebelum membaca lebih lanjut. Dengan hormat, kami mengundang Anda untuk mengikuti proses wawancara lanjutan untuk posisi Direktur Operasional di PT Arkamaya Global. Nadia menatap layar dengan kaget. Direkrut untuk posisi direktur? Itu sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, apalagi di perusahaan milik Rafli. Hatinya berdebar keras. Ia tahu, menerima tawaran ini berarti kembali memasuki lingkaran masa lalunya, menghadapi orang yang dulu meremehkannya. Sore itu, Nadia langsung menelepon Dian. Aku nggak habis pikir. Mereka beneran ngajak aku untuk posisi Direktur Operasional di Arkamaya. Kamu tahu kan, itu perusahaannya Rafli, ucap Nadia dengan suara gemetar. Dian di seberang sana terdengar antusias. Nat, ini kesempatan emas. Kamu harus ambil. Bukan cuma soal jabatan, tapi ini bukti nyata kerja kerasmu selama ini. Tapi aku takut.
Ketemu Rafli lagi di posisi seperti itu? Aku nggak tahu apa aku siap. Dian tertawa kecil. Justru itu, Nat. Kamu bukan lagi istri yang dulu selalu diremehkan. Kamu sekarang wanita dengan kemampuan dan pengalaman. Kalau kamu mundur, sama saja kamu masih biarin dia menang. Kata-kata Dian membuat Nadia terdiam lama. Ada rasa takut, tapi juga ada api yang menyala di dalam dirinya. Mungkin inilah saatnya membuktikan bahwa ia sudah berubah. Hari wawancara pun tiba. Nadia datang dengan setelan sederhana namun elegan. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tampak profesional. Saat melangkah masuk ke ruang wawancara, beberapa eksekutif senior menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka mendengar rekam jejak Nadia di perusahaan sebelumnya, bagaimana ia naik dari posisi staf biasa hingga memimpin beberapa proyek penting. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Nadia menjawab dengan tenang, jelas, dan penuh keyakinan. Ia memaparkan visinya, strategi yang ingin ia terapkan, serta bagaimana ia bisa membawa Arkamaya menjadi lebih efisien. Wajah para pewawancara tampak puas. Namun, di akhir wawancara, seorang direktur senior berkata, "Anda tahu, bukan? CEO kami, Rafli, adalah mantan suami Anda." Nadia mengangguk. "Saya tahu, Pak. Dan itu bukan masalah bagi saya. Yang penting adalah profesionalisme. Saya datang ke sini bukan karena masa lalu, tapi karena saya percaya bisa memberikan kontribusi." Jawaban itu membuat ruangan sejenak hening. Lalu terdengar tepukan kecil dari salah satu pewawancara. Nadia merasa sedikit lega. Beberapa hari kemudian, Nadia mendapat telepon resmi. Ia diterima. Perasaan campur aduk menyerbu dirinya. Antara bangga karena berhasil mendapatkan posisi tinggi, dan cemas karena harus kembali berhadapan dengan Rafli. Sementara itu, kabar masuknya Nadia sebagai direktur baru membuat heboh internal Arkamaya. Banyak karyawan tak percaya seorang wanita yang dulu dikenal hanya sebagai mantan istri Rafli, kini menduduki jabatan penting. Namun yang paling terkejut tentu saja Rafli sendiri. Di ruang kerjanya yang megah, Rafli menatap surat keputusan pengangkatan direktur baru itu dengan alis terangkat. "Nadia," gumamnya tak percaya. Tangannya mengepal, antara heran, kesal, dan penasaran. Malam itu, Rafli berbicara dengan salah satu asistennya. "Kenapa Nadia? Dari sekian banyak kandidat, kenapa harus dia?" Asistennya menjawab hati-hati, "Pak, semua dewan direksi sepakat. Rekam jejak Bu Nadia di perusahaan sebelumnya luar biasa. Beliau berhasil menyelamatkan proyek besar yang hampir gagal. Mereka yakin beliau tepat untuk posisi ini." Rafli terdiam. Bagian dirinya merasa tersinggung. Ia selalu menganggap Nadia tak akan pernah bisa berdiri sejajar dengannya. Namun kenyataannya, sekarang Nadia akan duduk di meja yang sama, bahkan memegang kendali operasional perusahaan. Di apartemen mungilnya, Nadia duduk sendirian menatap kontrak kerja yang baru saja ia tanda tangani. Tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya mantap. Ia tahu tantangan besar menunggu. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga menghadapi Rafli. Apakah Rafli akan menerimanya sebagai profesional? Atau justru memperlakukannya sama seperti dulu? Nadia menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. "Aku harus kuat. Aku datang bukan untuk masa lalu. Aku datang untuk masa depan." Dan dengan tekad itu, Nadia siap melangkah masuk ke dunia yang penuh tekanan, persaingan, dan juga bayangan masa lalunya. Hari pertama Nadia masuk ke kantor pusat PT Arkamaya Global terasa seperti memasuki dunia lain. Gedung kaca yang menjulang tinggi, lobi megah dengan marmer berkilau, serta karyawan yang sibuk lalu lalang menciptakan atmosfer penuh tekanan. Namun Nadia melangkah dengan kepala tegak. Ia tahu, semua mata mungkin memperhatikannya, tapi ia tidak boleh terlihat ragu. Di lantai eksekutif, Nadia diarahkan ke ruang rapat besar untuk pertemuan perkenalan dengan jajaran direktur. Di sana, ia akan bertemu dengan Rafli untuk pertama kalinya setelah perceraian mereka.
Jantung Nadia berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah pertemuan profesional. Saat pintu ruang rapat terbuka, semua direktur sudah duduk rapi. Dan di ujung meja, duduk Rafli dengan jas abu-abu elegan, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Pandangan mereka bertemu sejenak. Ada jeda hening, seperti waktu berhenti hanya untuk keduanya. Namun segera setelah itu, Rafli mengalihkan pandangannya, seolah Nadia hanyalah orang asing. "Selamat pagi semuanya," suara Rafli tegas, memimpin pertemuan. "Hari ini kita kedatangan direktur operasional baru. Silakan perkenalkan diri, Bu Nadia." Nadia berdiri, menatap sekeliling dengan senyum profesional. "Selamat pagi. Saya Nadia. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya percaya dengan kerjasama yang baik, kita bisa membawa Arkamaya ke tingkat berikutnya." Beberapa direktur mengangguk setuju, sementara Rafli hanya menyilangkan tangan di dadanya. Dari ekspresi wajahnya, jelas ia sedang menahan sesuatu. Usai rapat, Rafli sengaja menunggu hingga semua orang keluar. Ia menatap Nadia yang sedang membereskan berkas. "Hebat juga kamu sekarang," ucap Rafli dingin. "Dulu kamu cuma sibuk ngurus rumah, sekarang tiba-tiba jadi direktur." Nadia menoleh, menatap matanya dengan tenang. "Orang bisa berubah, Raf. Dunia nggak berhenti berputar setelah kamu tinggalkan seseorang." Rafli tersenyum miring. "Kamu pikir gampang jadi direktur di sini? Arkamaya bukan perusahaan kecil yang bisa kamu atur sesuka hati." Nadia berdiri, menyandang tas kerjanya. "Aku nggak butuh kamu ajari, Raf. Aku di sini karena kemampuanku, bukan karena masa lalu kita. Jadi lebih baik kita profesional saja." Rafli terdiam. Kata-kata Nadia terdengar tegas, bahkan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Nadia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Di setiap rapat, Rafli sering melontarkan pertanyaan tajam pada Nadia, seolah ingin menguji kemampuannya. Namun Nadia menjawab dengan percaya diri, menampilkan analisis yang matang dan solusi yang masuk akal. Perlahan, beberapa direktur mulai mengaguminya. Di sela waktu, Rafli tak jarang menyindir. "Jangan sampai ambisimu bikin perusahaan ini jatuh," ucapnya suatu kali. Nadia menatapnya dengan senyum tipis. "Ambisi tanpa strategi memang berbahaya, Raf. Tapi aku sudah belajar banyak. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan." Sindiran demi sindiran berubah menjadi duel intelektual yang menegangkan. Rekan-rekan kerja menyadari ada ketegangan aneh antara keduanya, tapi mereka tak berani berkomentar. Bagi Nadia, ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah medan pembuktian. Suatu sore, Dian menelepon Nadia. "Gimana hari pertama ketemu Rafli?" Nadia tertawa kecil. "Bayangkan saja, kayak main catur. Setiap gerakanku dia perhatiin. Setiap langkahnya aku baca. Tapi aku nggak boleh kalah. Aku harus tunjukin aku pantas ada di sini." Dian tersenyum dari seberang telepon. "Itu baru Nadia yang aku kenal. Jangan biarin masa lalu bikin kamu goyah." Di balik sikap dingin dan egonya, Rafli mulai melihat sesuatu yang berbeda. Wanita yang dulu ia anggap lemah, kini tampil tangguh dan cerdas. Ada rasa kagum yang muncul, meski ia berusaha menekannya dengan gengsi. Di sudut pikirannya, Rafli bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mengenal Nadia selama ini? Pertemuan kembali itu menjadi awal dari persaingan, pertarungan profesional, dan juga kesempatan untuk saling melihat sisi lain yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Proyek besar Arkamaya dimulai. Perusahaan mendapat tender penting dari pemerintah untuk membangun sistem logistik terpadu. Nilainya fantastis, dan semua mata tertuju pada Nadia sebagai direktur operasional baru yang akan memimpin proyek tersebut. Bagi Nadia, ini bukan hanya soal pekerjaan, melainkan juga ujian apakah dirinya pantas berada di posisi tinggi. Rafli, meski tidak terang-terangan, berusaha mengawasi setiap langkah Nadia.
Ia sering mengundang rapat mendadak, meminta laporan detail, bahkan menantang strategi yang disusun Nadia. Di hadapan jajaran direksi, Rafli mencoba menunjukkan bahwa Nadia belum tentu siap. Suatu pagi, rapat berlangsung panas. Nadia mempresentasikan strategi efisiensi distribusi barang. Ia menjelaskan dengan data dan analisis mendalam, lengkap dengan simulasi anggaran. Kalau kita pakai sistem ini, biaya distribusi bisa turun 20% dalam setahun, jelas Nadia sambil menunjuk grafik. Namun Rafli langsung menanggapi dengan nada skeptis. Angka 20% ini dari mana? Aku rasa kamu terlalu optimis. Kalau gagal, kerugian kita besar. Nadia menatapnya tenang. Data ini hasil riset 3 bulan terakhir, Raf. Bukan asumsi. Aku sudah bandingkan dengan 3 perusahaan besar yang pakai metode serupa, hasilnya konsisten. Ruangan hening. Para direktur lain tampak terkesan dengan kepercayaan diri Nadia. Rafli terpaksa mengangguk kecil, meski jelas ia tidak puas. Di luar rapat, Nadia kerap menghadapi hambatan. Ada beberapa staf senior yang loyal pada Rafli dan enggan mengikuti instruksi Nadia. Mereka meremehkannya, seolah jabatan itu hanya hasil keberuntungan. Direktur baru kok cerewet banget. Ya, bisik salah satu staf kepada rekannya. Nadia mendengar selentingan itu, tapi ia tidak marah. Ia justru semakin tekun. Ia turun langsung ke lapangan, bertemu tim logistik, mendengarkan masalah mereka, dan mencari solusi nyata. Perlahan, banyak karyawan mulai menghormatinya karena kerendahan hati dan ketegasannya. Rafli, yang mendengar perkembangan ini, merasa terancam. Ia tak pernah menyangka Nadia bisa mendapat simpati karyawan. Suatu malam, ia memanggil salah satu manajer ke ruangannya. Cari celah dari strategi Nadia. Aku nggak mau proyek ini jadi panggung kemenangan dia, ujar Rafli dingin. Manajer itu ragu. Tapi Pak, sejauh ini rencana Bu Nadia cukup solid. Kerjakan saja, potong Rafli. Namun rencana menghalangi Nadia tidak berjalan mulus. Setiap hambatan yang muncul justru dihadapi Nadia dengan solusi yang elegan. Misalnya, ketika ada keterlambatan pengiriman dari vendor, Nadia langsung menghubungi kontak pribadi yang ia bangun bertahun-tahun dan menyelesaikannya dalam hitungan jam. Sementara itu, Kevin, rekan kerja Nadia, selalu mendukungnya. Ia sering menemani Nadia lembur, membantu memverifikasi data, dan memberikan perspektif baru. Kamu tahu nggak, Nat? Cara kamu menghadapi Rafli itu keren. Kamu nggak terbawa emosi, tapi tetap tegas, ucap Kevin suatu malam. Nadia tersenyum tipis. Aku nggak punya pilihan, Kev. Kalau aku terpancing, itu cuma bikin dia puas. Aku harus main dengan caraku sendiri. Kevin mengangguk. Dalam hatinya semakin kagum pada Nadia. Beberapa minggu berlalu, presentasi progres proyek akhirnya digelar. Nadia berdiri di depan layar besar, memaparkan hasil kerja timnya. Semua berjalan sesuai rencana, bahkan ada peningkatan performa yang melampaui target. Dengan sistem baru, efisiensi sudah mulai terlihat. Dalam 2 bulan pertama, biaya distribusi turun 7%. Jika tren ini berlanjut, target tahunan bisa tercapai, ujar Nadia mantap. Para direksi bertepuk tangan. Rafli, meski berusaha menyembunyikan, tampak terguncang. Ia sadar Nadia benar-benar kompeten. Usahanya menjatuhkan Nadia justru berbalik menjadi bukti ketangguhan mantan istrinya. Setelah rapat usai, Rafli menghampiri Nadia di koridor. Kamu memang pintar, aku akui. Tapi jangan senang dulu. Dunia korporat itu keras, Nat. Satu langkah salah, kamu bisa jatuh. Nadia menatapnya lurus. Aku sudah jatuh sekali, Raf. Dan aku belajar bangkit. Jadi kalau kamu berharap aku mundur, itu nggak akan terjadi. Rafli terdiam, tidak bisa membalas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa persaingan ini bukan sekadar mempertahankan gengsi, tapi juga pertarungan harga diri yang sebenarnya.
Perselisihan profesional antara Nadia dan Rafli berubah menjadi permainan strategi yang menegangkan. Rafli mencoba mempertahankan kontrol, sementara Nadia terus menunjukkan kemampuan luar biasa. Dunia kerja menjadi panggung duel tak kasat mata mereka berdua. Dan perlahan, semua orang di sekitar mulai bertanya-tanya, siapa yang akan menang dalam permainan ini? Seiring berjalannya waktu, dinamika antara Nadia dan Rafli mulai berubah. Awalnya hanya sindiran, ejekan, dan persaingan, namun perlahan muncul sesuatu yang sulit mereka abaikan. Di balik tatapan dingin Rafli, ada kekaguman yang diam-diam tumbuh. Sementara Nadia, meski berusaha keras menjaga jarak, tak bisa menutup mata bahwa Rafli menunjukkan sisi yang dulu jarang ia lihat. Suatu malam, mereka harus lembur di kantor. Gedung sudah sepi, hanya lampu-lampu ruangan tertentu yang masih menyala. Nadia sedang memeriksa laporan ketika Rafli masuk tanpa mengetuk. "Kamu masih di sini?" tanya Rafli. "Aku harus pastikan data ini siap untuk rapat besok," jawab Nadia tanpa menoleh. Rafli berjalan mendekat, berdiri di samping meja. "Dulu kamu gak pernah seserius ini. Aku ingat, kamu selalu bilang aku terlalu sibuk dengan kerjaan." Nadia berhenti mengetik, menatapnya sekilas. "Dulu aku gak punya kesempatan untuk tunjukin apa yang bisa aku lakukan. Sekarang aku punya." Rafli menatapnya lama. Ada kehangatan yang tak ia duga muncul di dadanya. Namun gengsi menahannya untuk berkata lebih. Hari-hari berikutnya, Rafli mulai menunjukkan sikap berbeda. Sesekali ia menanyakan pendapat Nadia, atau memberi pujian singkat yang terdengar canggung. "Strategimu bagus tadi di rapat," ucap Rafli suatu kali. Nadia mengangkat alis, heran. "Kamu serius?" Rafli tersenyum miring. "Ya, meski jangan harap aku akan sering muji kamu." Nadia hanya menggeleng, tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang berubah. Di sisi lain, Kevin makin dekat dengan Nadia. Ia selalu ada ketika Nadia butuh teman bicara. Malam-malam lembur mereka sering diisi dengan obrolan ringan yang membuat Nadia merasa dihargai. "Kadang aku nggak ngerti, Kev, kenapa Rafli bisa berubah sikap? Dulu dia nggak pernah peduli dengan pendapatku," keluh Nadia. Kevin menatapnya serius. "Mungkin karena sekarang dia lihat siapa kamu sebenarnya. Tapi hati-hati, Nat. Jangan biarin masa lalu bikin kamu ragu dengan apa yang kamu perjuangkan sekarang." Ucapan Kevin membuat Nadia terdiam. Ia tahu Kevin benar. Namun hatinya tetap kacau. Antara masa lalu yang kembali menghantui dan perhatian baru yang terasa tulus. Suatu kesempatan, Nadia dan Rafli menghadiri acara bisnis di sebuah hotel mewah. Setelah sesi resmi selesai, mereka berdiri berdua di balkon, memandangi langit malam Jakarta. "Aku sering mikir, apa jadinya kalau dulu kita nggak cerai?" ujar Rafli pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Nadia menoleh cepat, kaget. "Raf, jangan bawa masa lalu ke sini. Kita ada di posisi ini bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan kita masing-masing." Rafli menatapnya, matanya memancarkan perasaan yang sulit diuraikan. "Aku tahu. Tapi aku nggak bisa bohong, aku kagum sama kamu sekarang." Nadia terdiam, hatinya bergejolak. Ia tak menyangka Rafli akan berkata seperti itu. Sebagian dirinya ingin percaya, tapi sebagian lain mengingat luka lama yang belum benar-benar hilang. Di saat yang sama, Kevin semakin memperlihatkan perhatiannya. Ia tak pernah mengucapkan perasaan secara langsung, tapi sikapnya jelas menunjukkan rasa kagum pada Nadia. Suatu malam, saat mereka lembur, Kevin berkata, "Apapun yang terjadi, aku selalu dukung kamu, Nat. Bukan cuma sebagai rekan kerja, tapi juga sebagai teman." Nadia tersenyum hangat. "Terima kasih, Kev. Aku nggak tahu apa aku bisa lewati semua ini tanpa kamu." Segitiga perasaan itu mulai terbentuk. Nadia berada di tengah, dihadapkan pada Rafli yang perlahan menunjukkan sisi manusiawinya, dan Kevin yang tulus mendukungnya. Namun ia tahu, hubungan dengan Rafli adalah jalan berbahaya. Dekat tapi terlarang.
karena masa lalu mereka penuh luka. Sementara Kevin, meski sederhana, memberi rasa aman yang ia butuhkan. Batin Nadia terus berperang. Di balik kesuksesan profesionalnya, ada dilema hati yang semakin rumit. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menentukan sikap. Hari itu, suasana kantor Arkamaya memanas. Proyek logistik yang dipimpin Nadia memasuki tahap krusial. Keputusan final mengenai kontrak besar dengan mitra internasional. Semua mata tertuju pada rapat direksi, di mana Rafli dan Nadia duduk berseberangan. Tegangan terasa sejak awal, seakan udara di ruang rapat lebih berat dari biasanya. Nadia memaparkan hasil negosiasi. Dengan skema ini, kita bisa menghemat biaya 15% sekaligus memperluas jaringan distribusi ke Asia Tenggara. Saya yakin langkah ini akan menguntungkan jangka panjang. Beberapa direktur mengangguk setuju, tapi Rafli langsung memotong. Aku rasa kamu terlalu terburu-buru. Kontrak sebesar ini tidak bisa diputuskan hanya dengan hitungan jangka panjang. Risiko yang kamu abaikan bisa menghancurkan perusahaan. Nadia menatap Rafli lurus, tanpa gentar. Aku tidak abaikan risiko, Raf. Semua sudah dianalisis tim, lengkap dengan mitigasinya. Justru kalau kita tunda, kompetitor akan ambil kesempatan ini. Ruangan mendadak hening. Para direktur saling pandang, bingung harus mengikuti siapa. Rafli, dengan nada meninggi, berkata, "Aku CEO di sini, dan aku yang putuskan akhir." Nadia berdiri, suaranya tegas. Posisi Anda memang CEO, tapi keputusan strategis ini bukan soal ego. Ini soal masa depan perusahaan. Kalau semua hanya berdasar pada gengsi pribadi, Arkamaya tidak akan maju. Kalimat itu seperti tamparan keras. Beberapa direktur terkejut dengan keberanian Nadia. Rafli terdiam sesaat, wajahnya memerah. Ia jarang sekali ada orang yang berani menantangnya seperti itu, apalagi di hadapan dewan. Ketegangan memuncak. Perdebatan berlangsung sengit. Rafli berusaha menekan, mengingatkan bahwa Nadia hanya direktur baru. Namun Nadia tidak goyah. Ia memaparkan fakta, data, dan strategi dengan penuh keyakinan. Perlahan, sebagian besar direktur mulai mendukung Nadia. Kalau kita ikuti rencana Bu Nadia, risiko memang ada, tapi peluang lebih besar. Saya setuju kita jalan, ujar salah satu direktur senior. Satu persatu suara setuju bermunculan. Hingga akhirnya, mayoritas dewan memilih mengikuti rencana Nadia. Rafli terpaksa menerima keputusan itu. Namun dari sorot matanya, jelas ia sedang berperang dengan dirinya sendiri, antara mempertahankan ego atau mengakui kehebatan Nadia. Usai rapat, Rafli mengejar Nadia di lorong. "Kenapa kamu harus menantang aku di depan semua orang?" tanyanya dengan suara bergetar menahan emosi. Nadia berhenti, menatapnya. "Aku tidak menantangmu, Raf. Aku menantang egomu. Perusahaan ini bukan milik ego kita, tapi milik ratusan karyawan yang bergantung pada keputusan kita." Rafli terdiam. Kata-kata itu menghantamnya keras. Selama ini, ia terlalu sibuk menjaga citra dan gengsi, sampai lupa bahwa inti dari kepemimpinan adalah keberanian melihat kebenaran, meski datang dari orang yang dulu ia remehkan. Hari itu menjadi titik balik. Nadia membuktikan bahwa ia bukan hanya kompeten, tapi juga berani dan berintegritas. Sementara Rafli, meski tak mengakuinya secara terbuka, mulai menyadari bahwa mempertahankan egonya justru bisa membuatnya kehilangan lebih banyak, termasuk Nadia, yang kini berdiri sebagai sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah konflik besar di rapat direksi, keadaan di Arkamaya mulai mereda. Proyek logistik berjalan sesuai rencana Nadia, bahkan menunjukkan hasil lebih cepat dari perkiraan. Banyak karyawan semakin menghormati Nadia, sementara Rafli perlahan mengurangi sikap konfrontatifnya. Namun justru ketika ketenangan mulai terasa, kabar mengejutkan datang. Investor asing resmi mengakuisisi sebagian besar saham Arkamaya. Keputusan ini mengubah struktur kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan. Dalam pengumuman resmi,
diumumkan bahwa jajaran direksi, termasuk Rafli sebagai CEO, akan dievaluasi ulang. Posisi Nadia sebagai direktur operasional pun tidak terjamin. Suasana kantor kembali panas. Beberapa karyawan resah, sebagian berspekulasi bahwa banyak posisi akan diganti. Rafli menatap Nadia di ruang rapat dengan ekspresi sulit dibaca. Kali ini, bukan lagi sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang juga berada di posisi terancam. Beberapa hari kemudian, keputusan final diumumkan. Rafli diminta mundur dari posisi CEO, sementara posisi Nadia akan dihapus karena adanya restrukturisasi. Dunia Nadia seakan berhenti sesaat. Setelah semua perjuangan, ia harus keluar dari perusahaan ini. Namun berbeda dengan dulu, Nadia tidak merasa hancur. Ia justru merasa bebas. Di apartemen sederhana miliknya, Nadia merenung lama. Mungkin ini tandanya aku harus mulai sesuatu yang benar-benar milikku, gumamnya. Dian yang mendengar kabar itu langsung menemuinya. Nat, ini kesempatan. Kamu punya pengalaman, jaringan, dan nama besar sekarang. Kenapa nggak bikin usahamu sendiri? Kata-kata itu membuka pandangan baru bagi Nadia. Ia sadar, selama ini ia sibuk membuktikan diri di hadapan Rafli. Kini, mungkin saatnya membuktikan bahwa ia bisa berdiri di panggungnya sendiri. Sementara itu, Rafli tampak murung. Di ruangannya yang perlahan kosong karena barang-barang dikemas, ia termenung. Selama ini, ia terlalu sibuk menjaga ego, hingga melupakan hal-hal penting. Dan kini, ia kehilangan segalanya, perusahaan, posisi, dan mungkin kesempatan untuk kembali mendekati Nadia. Suatu sore, Rafli menghampiri Nadia. Aku tahu ini terdengar terlambat, tapi aku ingin minta maaf atas semua yang aku lakukan dulu, dan selama kita kerja bareng. Nadia menatapnya dengan tenang. Aku sudah memaafkanmu, Raf. Tapi hidup kita nggak berhenti di masa lalu. Aku punya jalan sendiri sekarang. Rafli tersenyum pahit. Ia tahu kata-kata itu adalah jawaban yang paling jujur. Beberapa bulan kemudian, Nadia memulai bisnis konsultan logistiknya sendiri. Berbekal pengalaman, jaringan, dan ketekunan, ia berhasil menarik klien besar. Nama Nadia semakin dikenal di dunia industri. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai mantan istri Rafli, tapi sebagai sosok profesional yang sukses dengan usahanya sendiri. Rafli, dari kejauhan, hanya bisa melihat perkembangan itu. Ada penyesalan, tapi juga kebanggaan. Ia sadar, Nadia telah menemukan jalannya. Kisah mereka berakhir bukan dengan bersatunya kembali dua hati yang pernah hancur, melainkan dengan tumbuhnya keberanian untuk melangkah ke masa depan. Nadia membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan tentang mengalahkan masa lalu, tapi tentang berani membangun sesuatu yang baru.